Ada seorang ulama sufi yang dikafirkan oleh ulama paling terkenal di zamannya. Kitabnya dianggap sesat, ajarannya dianggap berbahaya. Tapi 800 tahun kemudian, kitabnya masih dipelajari di seluruh dunia Islam. Sementara yang mengkafirkannya pada akhirnya mengubah pendapatnya sendiri. Murcia, Spanyol, 1165. Seorang anak lahir yang akan mengubah dunia tasawuf selamanya. Namanya Muhyiddin Ibnu Arabi. Lahir di Murcia, Spanyol, tahun 1165. Dia adalah salah satu penulis paling produktif dalam sejarah Islam, menulis lebih dari 350 kitab. Tapi satu ajarannya menggetarkan seluruh dunia Islam. Dia menyebutnya Wahdatul Wujud, kesatuan wujud. Bahwa pada hakikatnya hanya ada satu wujud yang sejati, yaitu Allah. Dan semua yang ada di alam ini adalah pantulan dari wujud Allah. Ibnu Taimiyah, ulama paling berpengaruh di zamannya, langsung bereaksi keras. Dia mempelajari kitab-kitab Ibnu Arabi dengan seksama dan menyimpulkan ajaran ini berbahaya, bisa menyesatkan umat. Ibnu Taimiyah kemudian menyatakan Ibnu Arabi sebagai ulama yang sesat. Dan ini menjadi pertentangan terbesar dalam sejarah tasawuf Islam. Dua ulama besar, dua pandangan yang berlawanan, dua kelompok pengikut yang saling berhadapan. Sampai suatu hari di Kairo, Ibnu Taimiyah bertemu dengan Ibnu Athaillah Tas-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam. Di masjid itu, Ibnu Athaillah menjelaskan dengan sabar apa yang sebenarnya Ibnu Arabi maksud dengan bahasa simbolis yang dia gunakan. Dan Ibnu Taimiyah setelah mendengar penjelasan itu berkata, "Kalau begitu yang sesat bukan Ibnu Arabi. Yang sesat adalah pengikutnya yang tidak bisa memahami makna simbolis yang dia sampaikan." Dan inilah pelajaran yang paling besar dari kisah ini. Bukan Ibnu Arabi yang bermasalah, bukan Ibnu Taimiyah yang bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika kita menghakimi sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama paling cerdas dan teliti dalam sejarah Islam. Dan bahkan dia pun, setelah mendapat penjelasan yang benar, bersedia mengubah pendapatnya. Ini yang para ulama besar ajarkan. Ilmu yang benar menghasilkan kerendahan hati, bukan kepercayaan diri yang membuat kita merasa berhak menghakimi orang lain. Tulis di komentar. Pernahkah kamu menghakimi sesuatu lalu sadar kamu belum memahaminya?